Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama-sama berkata, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Maria yang memberi saya kesempatan berbagi kebenaran firman pada siang hari ini. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, memiliki hati Yesus yang bangkit. Ya. Pesan yang Tuhan berikan kepada murid-murid ketika Tuhan bangkit, Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia. Jujur saja kita ya gak bisa pergi mungkin ke Papua, ya, ke Hong Kong, ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjangkau mereka yang jauh di sana. Nah, kalau kita bandingkan dengan amanat agung Tuhan Yesus, bukankah sama? Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beberapa orang Kristen hanya mengambil kalimat yang terakhir, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita pergi dan memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil itu banyak cara, tidak harus khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar mengapa penginjilan itu penting. Sebab penginjilan itu berkaitan erat dengan hidup manusia. Dan penginjilan itu menentukan mati hidup seseorang. Penginjilan itu adalah pelayanan penyaluran hidup. Kalau orang yang kita injili menerima penginjilan kita, maka orang itu menerima hidup. Tapi kalau orang itu menolak, dia akan mati dalam dosanya. Tetapi darahnya tidak dituntut atas kita. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat firman Tuhan berkata dalam kitab Yehezkiel, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak memperingatkan mereka. Atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita yang duduk di sini, para suami yang duduk di sini, di mana istrimu? Para istri yang duduk di sini, di mana suamimu? Para orang tua yang duduk di sini, di mana anak-anak dan keluarga kita? Sudahkah mereka berada dalam bahtera keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan? Tadi saya berkata penginjilan itu pelayanan penyaluran hidup. Bagaimana cara kita melakukan penginjilan? Beberapa orang berkata, saya gak bisa ngomong loh. Ya, kalau suruh saksi, saya gak bisa ngomong. Mau nginjili orang tuh gak bisa saya. Tapi bukan berarti berhenti sampai di situ. Masih banyak cara. Nah, siang ini kita akan belajar bagaimana cara kita melakukan penginjilan. Banyak cara dan sarana. Yang pertama, dengan mulut kita. Ya, dengan doa-doa kita. Dengan pengalaman hidup kita, kita bisa cerita kepada orang lain. Bagaimana perbuatan Tuhan yang besar. Bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang mustahil untuk kita, tidak mustahil untuk Tuhan. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Saya mengangkat sebuah kisah yang dialami oleh seorang yang bernama Dr. Richard Theo. Ya, Richard Theo ini lahir dari keluarga miskin, tapi memiliki tekad yang kuat untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam cita-citanya. Richard Theo di bawah pengaruh yang menyatakan bahwa untuk menjadi bahagia, itu harus menjadi sukses.
Dan untuk menjadi sukses adalah dengan cara menjadi kaya. Dan itu merupakan prinsip hidup Richard Theo. Richard berhasil menyelesaikan pendidikan sebagai dokter ahli mata. Tapi dia tidak puas dengan penghasilannya. Karena tidak seperti teman-temannya yang menjadi dokter swasta dengan penghasilan yang sangat tinggi. Akhirnya Richard Theo memutuskan untuk berhenti memperdalam keahlian mata dan beralih ke keahlian kecantikan. Dan Dr. Richard Theo berhasil menjadi seorang dokter yang terkenal, ya, dokter kecantikan yang terkenal. Dia sempat membuka cabang selain di Singapura, di Jakarta, dan itu berkembang dengan pesat. Richard Theo sudah menjadi seorang dokter yang sukses dan kaya raya. Dia menjadi figur idaman banyak orang. Masih muda, sudah jadi dokter terkenal, kaya raya, memiliki pola hidup yang sehat dan rajin olahraga untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Nah, karena kekayaannya yang berlimpah, dia ingin mengembangkan bisnisnya di bidang properti bersama teman-temannya. Di saat di puncak kesuksesannya, Dr. Richard Theo dikunjungi oleh seorang teman yang bernama Dr. Dani. Ya, menemuinya, mengajaknya ke gereja. Tapi Richard Theo berkata, aku sudah jadi orang Kristen dibaptis 20 tahun yang lalu. Ya. Undangan ini diabaikan karena waktu itu Richard Theo hanya ikut-ikutan saja. Richard Theo tidak punya Alkitab, tidak tahu apa isinya Alkitab. Dia hanya pergi ke gereja sebentar, setelah itu dia jadi bosan. Richard merasa tidak butuh Tuhan. Karena dia bisa meraih segalanya tanpa Tuhan. Itu pemikiran Richard Theo. Nah, Richard Theo berkata pada temannya, kalau mereka ingin mengajak Richard Theo pergi ke gereja, mereka diminta mengajukan perubahan jam kebaktian kepada pendetanya menjadi jam 2 siang. Kalau sempat dia akan pergi ke gereja. Dia juga bilang kepada Dani, kalau Tuhan ingin aku kembali ke gereja, Tuhan harus memberi tanda kepada dia. Benar. 3 minggu kemudian, Richard Theo benar-benar kembali ke gereja karena Tuhan memberikan tanda kepadanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada satu hari setelah latihan di fitness center, dia merasa punggungnya sakit. Ya, dan itu berlangsung beberapa hari. Akhirnya dia memeriksakan tulang punggungnya. Di-scan dengan alat untuk mendiagnosis kanker secara dini. Dan akhirnya terungkap bahwa Richard Theo ini menderita kanker paru-paru stadium 4B. Stadium akhir. Ya. Kanker itu sudah menyebar ke otak, separuh tulang belakang, dan seluruh paru-parunya itu sudah dipenuhi dengan tumor. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ya. Karena dia merasa keluarga besarnya tidak ada yang pernah menderita penyakit kanker. Lalu dia memutuskan untuk dibiopsi. Ya. Pada saat di meja operasi, di dalam hatinya muncul suara kecil. Suara kecil sayup-sayup ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Dan suara itu jelas berkata, hal ini terjadi kepadamu pada saat kamu berada di puncak kejayaanmu. Karena itulah satu-satunya cara supaya kamu dapat mengerti. Pada saat itu emosinya meledak dan hatinya hancur. Dia menangis sendirian di sana. Kemudian dia tahu apa itu artinya. Itulah satu-satunya cara untuk mengerti. Karena Richard Theo telah begitu menyombongkan dirinya sepanjang hidupnya. Dia merasa tidak butuh Tuhan. Dia merasa tidak butuh orang lain. Dia dikaruniai talenta, harta benda yang dia peroleh sendiri. Kenapa butuh orang lain lagi? Tidak merasa butuh orang lain lagi. Lalu Richard berkata, seandainya kanker ini terdeteksi masih stadium 1 atau 2. Saya akan masih berusaha mencari dokter yang terbaik untuk operasi. Tapi kalau sudah stadium 4B, dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Nah, pada satu saat dia harus menemui dokternya. Ya, dia sangat depresi. Beberapa hari sebelumnya dia bertemu Dani dan menceritakan pengalamannya itu. Dani berkata, hari-hari itu Dani dan teman-temannya
berdoa, berpuasa untuk Richard. Dan Richard mengalami damai sejahtera di hatinya. Bulan April itu merupakan titik terendah dalam kehidupan Richard. Dia ada dalam depresi yang sangat dalam karena berjuang dan bergumul untuk pulih. Pada hari-hari itu ketika ada di tempat tidur dan bergumul siang itu, Richard bertanya kepada Tuhan, kenapa? Kenapa harus saya yang melewati penderitaan ini? Kenapa saya harus bertahan dalam kesengsaraan ini? Kenapa saya? Ya. Lalu dia mendapatkan jawaban melalui mimpi untuk membaca Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Dia masih sangat asing dengan Alkitab. Tapi akhirnya Richard bisa menemukan ayat itu dan membacanya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Dari situ Richard Theo menemukan jawabannya. Dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian endingnya dia bisa membantu penderitaan orang-orang lain. Sejak saat itu dia mulai merasakan segala pencapaiannya kosong, sia-sia kalau tanpa Tuhan. Memang kesuksesan dan kekayaan bisa diraih tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi hasilnya atau ujungnya hanya kekosongan dalam hidup dan itu menjadi sia-sia. Bagi Richard, pelajaran hidupnya yang dapat dibagikan kepada kita adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia dan tidak hanya peduli pada diri sendiri. Memang akhirnya Dr. Richard Theo meninggal 18 Oktober 2012 di Singapura. Yang mau saya ambil, Dani sebagai teman sudah berusaha mengajaknya pergi ke gereja, berdoa dan berpuasa sampai Richard ini bisa kembali sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berkata, saya tidak bisa nginjil, tidak bisa ngomong saya. Ya, tidak berarti berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ada sarana, masih ada cara. Dengan mulut kita yang pertama sekali lagi saya berkata, dengan doa-doa kita. Dengan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mengikuti kehendak Tuhan. Akan ada pengalaman-pengalaman dahsyat yang kita alami. Bukan sekedar datang ibadah pulang, tidak. Harus punya pengenalan yang secara pribadi dengan Tuhan supaya kita punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Pengenalan itu membuat kita punya pengalaman yang dahsyat hidup bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, dengan tingkah laku. Perbuatannya jadi berkat. Rasul Paulus berkata pada jemaat Korintus, kamu adalah surat pujian kami yang ditulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Surat itu adalah sebuah kertas yang digores tulisan, berisi pesan atau berita. Sebuah surat selalu memuat berita, itu sebabnya ada istilah surat kabar. Ya, bisa berita baik, bisa berita sukacita, bisa berita duka, bisa berita yang menggetarkan hati. Kalau misalnya surat somasi, wow ya, membingungkan, tidak bisa tidur itu saudara ya. Jadi berita baik, berita sukacita, berita duka cita bisa di situ. Bisa berita buruk, bisa berita kabar burung, bisa berita hoax dan lain sebagainya. Ya. Rasul Paulus menggambarkan hidup kita itu seperti surat yang dapat dibaca. Kalau surat kabar itu ditempelkan ya di sebuah papan, semua orang yang lewat boleh baca. Tapi beda dengan surat pribadi, tidak semua orang boleh baca. Ya. Jadi menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, dinilai oleh banyak orang. Dan sebagai orang yang percaya kita disebut sebagai surat Kristus, artinya tidak ada rahasia. Paulus berkata kehidupan kita ini ditulisi ya dengan jari Allah, diisi dengan pesan-pesan Kristus.
Kita diciptakan untuk memberitakan berita sukacita, berita keselamatan, berita kelepasan. Nah, sebuah surat memang tidak bersuara, tapi bisa dibaca, bisa dinilai, dan mereka bisa mengambil kesimpulan dan melakukan analisis. Dan tidak jarang mereka mengikuti pola hidup atau keteladanan dari apa yang dibaca. Sebagai surat Kristus, kita sudah harus bisa menjadi berbeda dalam hal kasih, dalam hal iman, dalam hal pengharapan, dalam hal semangat dan lain sebagainya. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai surat Kristus kita menebarkan bau harum Kristus dan bukan bau busuk yang dihindari orang. Kemudian surat Kristus itu juga punya arti bahwa kita siap memberi diri kita untuk ditulisi oleh Allah sendiri dan membawa kabar yang Allah goreskan dalam hidup kita. Kita tidak membawa kabar dari diri kita sendiri untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tapi kita menyampaikan berita dan pesan-pesan Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada poin yang kedua ini, sudahkah kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, dengan bakat. Tidak semua orang dimenangkan dengan khotbah. Tidak semua orang mau dibawa ke gereja. Ya, dengan bakat. Saya tidak pernah lupa kesaksian dari guru sekolah Alkitab saya. Beliau tinggal di desa, ya, belum jadi orang Kristen. Satu hari dia lewat, ya, ada sebuah gereja, kemudian dia menyendengkan telinganya di jendela gereja itu. Hari itu minggu pertama tidak ada sesuatu, lewat dia pulang. Minggu berikutnya dia datang lagi, dia sendengkan telinganya ke jendela gereja itu. Gereja di desa tidak ada AC, itu puluhan tahun yang lalu. Ya, terus dari gereja keluar satu orang. Dia tanya, ada apa kamu di sini? Oh, saya lagi dengar nyanyian. Hati saya senang gitu. Ayem hati saya dengar nyanyian ini. Ya, lalu diajak masuk, ayo masuk ke dalam. Oh boleh saya masuk? Boleh. Ya. Lalu dia berkata, enggak, minggu depan saja. Karena pakaian saya tidak bagus, saya juga lagi pakai sandal jepit. Minggu depan dia betul datang, saudara. Ya. Dia datang dan dia masuk ke gereja, lalu dia mengambil keputusan menjadi orang Kristen. Bukan cuma itu, dia sekolah Alkitab, dia melayani di Dampit Malang Selatan, dan sampai sempat membuka 14 cabang di Dampit Malang Selatan. Saya pernah diajak keliling, ya, untuk ibadah di cabang-cabang itu. Ibu-ibu itu gendong anaknya di belakang, jalan gini ya. Saya terharu lihat mereka semua. Luar biasa, perempuan loh saudara, perempuan ya. Tapi beliau sudah dipanggil Tuhan. Dari situ saya mengambil kesimpulan, tidak semua orang dimenangkan dengan khotbah, dengan nyanyian. Kalau nyanyian kita diurapi oleh Tuhan, itu bisa menjadi berkat. Saudara dengar nyanyian di sini, ya, merasa disentuh hatinya. Nanti saudara pulang sampai ke rumah, masih bisa bernyanyi di tengah jalan. Masih bisa bernyanyi di kamar mandi. Kalau bicara tentang suara, mungkin kita kalah sama artis. Ya. Artis suaranya lebih bagus. Tapi urapannya tidak sama, kita menang. Powernya tidak sama, kita menang. Kita punya kelebihan di situ. Dari mana urapan itu datang? Dari hasil relasi dengan Tuhan. Dengan doa urapan itu turun. Dengan doa kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kita. Jadi dengan bakat. Bisa ngarang pujian. Bisa main musik dalam urapan Allah. Orang bisa bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat dengan harta. Ya, ada seorang ibu, ya saya bilang memang cukup kaya. Pulang dari ibadah, ada jemaat yang bilang, Bu saya boleh nunut Bu. Sedikit lama jawabnya. Oh boleh, boleh katanya gitu ya. Setelah pulang, sampai di rumah, mobilnya dirinso. Saya dengar itu geli. Saya memang tidak punya mobil mewah. Ya. Kalau sekarang solusinya supaya tidak nunut, ya,
Nggak usah mobilnya dirinso, kasih uang naik Grab. Ya, Grab mobil, Grab motor bisa. Jadi masih ada jalan dengan harta. Beberapa orang Kristen berdoa, Tuhan berkati aku mobil Tuhan. Kalau aku punya mobil, aku bisa angkut jiwa-jiwa pergi ke gereja. Ya, itu kan janjinya. Memaksa Tuhan menjawab doanya. Sudah ada mobil, sungguhan ngangkut jemaat ke gereja, pergi tretes, pergi terawas setiap minggu, ya. Tuhan bilang, ya. Tapi kalau janji sama Tuhan, hati-hati, saudara ya. Kalau kita ini bukan lupa, sengaja melupakannya, nanti Tuhan bisa nyentil kita untuk mengingatkan, ya. Jadi saudara jangan berkata, "Ndak bisa nginjil aku," ya. Semua sarana sudah ada di kita. Ndak usah beli di toko, saudara. Ndak usah beli di toko. Dengan mulut sudah ada. Ya, dengan tingkah laku, dengan kehidupan ini. Jadi Kristen itu harus beda, saudara ya. Dari hidupnya orang menilai, oh ada Kristus dan tidak, itu beda. Dulu jahat, sekarang tidak. Ya, dulu suka ngerasani orang, sekarang tidak. Dulu suka menghakimi orang, sekarang tidak. Harus tampil beda. Kemudian dengan bakat. Saudara punya bakat apa? Ya. Kalau saudara pelajari Alkitab, Ibu Dorcas itu bukan seperti Lydia penjual kain ungu di Tiatira, orang kaya. Ibu Dorcas cuma punya kain dan mesin jahit. Tapi hidupnya bisa jadi berkat ketika dia meninggal. Perempuan-perempuan itu berkata, ini pakaian yang Ibu Dorcas buat semasa hidupnya. Saudara, kita diingat bukan karena apa yang kita miliki. Tapi kita diingat karena apa yang kita berikan. Apalagi kalau orang itu dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Tetapi untuk menginjil kita harus punya hati Tuhan. Harus ada belas kasihan. Saudara, belas kasihan itu pusat dari seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Belas kasihan itu detak jantung dan isi hati Yesus sendiri. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang tidak rela kalau jiwa itu dibelenggu setan. Berada di bawah belenggu dosa. Saudara bisa melihat dalam Markus pasal yang kelima. Orang yang dirasuk setan itu kan kondisinya sangat menderita. Tempatnya di pekuburan. Kita kan kalau mau ke kuburan cuma sebentar saja. Setelah nyekar ya pulang. Kan tidak tinggal di sana. Setelah dari kuburan mungkin kita bisa ke mall jalan-jalan. Tapi orang yang dirasuk setan tempatnya di pekuburan. Apa pekerjaannya? Berteriak-teriak. Memukul diri. Ya memang itu tujuan setan. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi setan datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita melihat di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal siapa Tuhan itu. Saudara yang sudah diselamatkan, apakah kita merasa berhutang? Ya. Paulus berkata, aku berhutang kepada orang Yunani, kepada orang bukan Yunani, kepada orang terpelajar, baik yang tidak terpelajar. Nah, apakah saudara merasa berhutang jiwa kepada Tuhan? Di kayu salib Tuhan berkata, ini yang aku perbuat untuk kamu. Apa yang kamu perbuat untuk aku? Ya. Kalau kita bisa menangkap suara Tuhan, maka kita tidak akan tinggal diam. Lalu sasarannya siapa, saudara? Ya. Sarananya sudah ada. Ya, caranya kita sudah mengerti. Sasarannya siapa? Kemana kita mesti menginjil? Baca Lukas 14 ayat 12 sampai 13 saja. Lukas 14 ayat 12 sampai 13. Lukas 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ya. Ya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah, ini prioritasnya, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Ya.
Jadi sasarannya ada. Yang pertama orang miskin. Siapa orang miskin? Tidak punya uang? Iya, tidak punya uang memang orang miskin. Kepengen beli sesuatu nggak bisa, tidak punya uang. Tapi miskin di sini berarti orang yang menderita. Itu miskin. Kemudian orang-orang cacat. Siapa orang cacat? Apakah yang kakinya timpang, matanya juling? Bukan itu. Cacat itu orang yang hidup dalam dosa. Yang dikuasai oleh setan. Menjadi alat setan. Kemudian orang-orang lumpuh. Ya, kita semua mengerti lumpuh itu tidak bisa jalan. Saudara, orang yang belum dalam Tuhan itu seperti orang lumpuh. Kalau saudara mau menginjil kepada mereka, mau menangkan jiwa mereka, ya, mau bayar harga, dijemput, dibawa ke gereja. Pulang dari gereja diajak makan kalau perlu, ya, dipulangkan lagi, ya. Biasanya orang kalau diajak ke gereja, nanti pulangnya tak ajak makan ya, pasti mau. Ya. Pasti mau kebanyakan ya. Ya, saya itu ngundang orang ngajak ke gereja. Saya bilang, yuk ikut aku kebaktian. Jam berapa? Jam 6. Waduh, kepagian. Kerja sudah bangun pagi, ini hari libur, suruh bangun pagi lagi. Kapan bangkongnya katanya gitu. Oh gitu ya. Ya kepagian. Sore. Oh nek sore aku ngantuk. Itu jam ngantuk itu kan. Ya sudah ikut yang malam saja. Kemalaman besok pagi mau kerja. Loh, terus kapan bisanya saya bilang gitu. Ya sudah nek enggak bisa hari Minggu. Kebaktian tengah minggu saja ya. Ada apa tengah minggu di gereja? Ada kebaktian PA. Apa itu PA? Pemahaman Alkitab. Saya bilang begitu ya. Kalau ibadahnya enggak bisa, ya saya agak kurang akal. Pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab. Enggak perlu. Saya bukan calon pendeta katanya gitu. Oh. Jadi saya pikir PA pemahaman Alkitab enggak perlu. Pasar atom selalu perlu. Sama-sama PA-nya kan. PA pemahaman Alkitab di gereja sama pasar atom. Ya. Saudara ada orang yang jalan ke pasar atom gak pulang-pulang. Saya tanya, gak kesel kaki Enak di sini ngadem, apalagi di mall katanya gitu. Daripada di rumah pasang AC, listriknya bayar, tokennya mahal katanya gitu. Oh gitu, saya bilang gitu ya. Ya. Ada saja saudara, orang lumpuh, bayar harga, jemput, bawa ke gereja. Pulangkan lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai orang lumpuh itu bisa berdiri, bisa berjalan sendiri. Saya kalau bawa orang, saudara ya, lalu dia ngomong, wes minggu depan gak usah dijemput ya. Sungkan ya. Wes minggu depan gak usah dijemput, ya aku tak pergi sendiri. Bener pergi sendiri. Tak cari di gereja kalau udah ada tak susul loh. Ya wes jemputan gitu. Itu pengalaman saudara ya. Biasanya kalau saya ngomong ketemu di gereja, belum tentu. Makanya saya berkata orang lumpuh dijemput sampai dia bisa berdiri, sampai dia bisa jalan sendiri, baru dilepas. Ya. Kemudian yang terakhir orang buta. Semua kita mengerti buta itu yang tidak bisa lihat. Ya. Pandemi yang sudah hampir masuk tahun yang ketiga ini kita lihat banyak orang yang mengalami goncangan-goncangan. Angka perceraian meningkat. Kenapa? Yang dulu ketemunya cuma sore kalau suami pulang kerja, istri pulang kerja ya. Ketemu sore sudah kangen ya. Sekarang siang malam ketemu, geger terus ya. Sampai bosen lihat ya, pagi pas ketok ya. Siang ketok lagi, sore malam lagi ya. Jadi bisa bertengkar saudara ya. Saya heran ya. Oma-oma loh sudah usia 80 tahun lebih loh ya. Yang laki 80 tahun lebih, yang perempuan 78. Geger terus saudara, sampai mau cerai. Saya bilang, enggak malu tak sama cucunya, saya bilang gitu. Ya karena dulu saya masih kerja. Pulang sore ketemu ya sudah rindu, seneng, baik semuanya. Lah ini siang malam ketok terus ya katanya gitu. Lah siang malam ketok terus kok tambah geger. Ya tapi itu fakta saudara. Ya. Jadi saya melihat pandemi ini memang ada. Yang makin diberkati Tuhan ada, yang makin merosot juga ada. Saya berkata pada Ibu Gembala tadi, sempat di bawah sebentar ya, pandemi ini menjadi masa pemurnian dan penyaringan.
yang sungguh-sungguh pasti akan tetap hidup diberkati Tuhan. Tapi yang asal-asal saja, ya saudara, kata asal-asal itu kan tidak enak, ya. Asal nyapu pokoknya dari sini sampai sana, tapi tidak bersih, ya. Rambut-rambut masih kembali lagi ke sini, pokok sampai sana, sampai ujung. Yang asal itu tidak enak. Saudara mau kalau Tuhan cuma asal-asalan berkati kita? Ya gak mau. Tapi kita sama Tuhan asal-asalan, ya. Enggak, yang asal-asalan itu enggak menarik, saudara. Tidak dengan segenap hati. Kalau kita sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti bela hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Ibu Pendeta Maria WA ke saya minta pelayanan siang ini, Tuhan langsung tunjukkan ayat. Ya. Ibadah kedua ini kan tidak sepenuh ibadah pertama jemaatnya, ya. Bersyukur, segini banyak nih bersyukur saya, ya. Tapi kita yang sudah duduk di sini, keluar nanti pulang, balik harus bawa jiwa. Ya, masih ingat panggilan kita? Tuhan kan tidak menghimbau. Kalau Tuhan menghimbau, Tuhan berkata jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Tapi Tuhan menunjukkan status kita. Tuhan berkata kamulah terang dunia dan kamulah garam dunia. Terang itu pada dasarnya dicari semua orang. Memang ada orang-orang yang berkubang dalam kegelapan. Sudah tahu itu salah tapi tetap di situ. Itu namanya berkubang. Seandainya aliran listrik ini tiba-tiba padam. Jadi yang punya HP tidak usah dikomando, pasti sudah dinyalakan. Setidaknya ada cahaya yang dihasilkan dari situ. Jadi saya berkata pada dasarnya tidak ada orang suka dengan kegelapan. Ya, terang itu diikuti orang. Garam setidaknya ada 4 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama memberi pengaruh. Yang kedua memberi rasa, kalau bersedia larut. Kalau tidak bersedia larut ya tetap jadi tontonan, jadi garam di meja, jadi garam di dapur. Ya. Yang ketiga mencegah kebusukan. Kehadiran kita sebagai orang Kristen harus bisa memberi pengaruh. Menciptakan damai sejahtera, memberi rasa aman kepada orang lain. Ya. Mencegah kebusukan, kalau ada sesuatu yang gak benar harus berani ngomong, saudara. Memang saudara pelajari Alkitab bicara tentang kebenaran harganya mahal. Bisa kehilangan ini saudara ya. Dan yang keempat garam itu tidak pernah protes. Taruh di tas 1 minggu garam tidak bilang ngapain aku tidak dikeluar-keluarkan. Ya. Kalau ditaruh di dapur garam tidak bilang betul tempatku di sini. Kalau ditaruh di tempat tidur garam tidak bilang keliru. Tempatku di dapur sana di meja makan. Garam tidak pernah protes. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Panggilan kita sebagai terang, sebagai garam. Itu status kita, saudara. Status itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Kalau statusnya hamba, tanggung jawabnya melayani. Kalau statusnya sebagai orang tua, tanggung jawabnya memelihara anak-anak, mendidik mereka. Statusnya guru, mendidik dan mengajar. Jadi kita harus berfungsi dengan status kita sebagai terang, sebagai garam. Nah, tadi saya berkata ketika saya membaca WhatsApp dari Ibu Pendeta Maria, Tuhan langsung tunjukkan saya ayat. Kita baca sebagai ayat yang terakhir ya. Matius pasal 12, ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Matius pasal 12, ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Ya. Saya tidak menyamakan Bapak Ibu saudara sekalian dengan roh jahat. Tidak. Tapi saya ambil dari kata pengaruh. Ya. Sifat garam itu kan memberi pengaruh. Ya. Dikatakan di sini kalau roh jahat itu keluar dari diri seseorang, dia mengembara cari tempat. Tapi dia tidak dapat. Lalu dia balik pada rumah yang lama. Dia dapati rumah yang lama itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur. Seharusnya
Kalau rumah itu dalam kondisi kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur, mestinya roh jahat itu lebih senang tinggal di situ. Tapi rupanya roh jahat tidak senang. Ya. Keluar lagi dia. Keluar lagi lalu dia mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Jadi kalau saya gambarkan, roh jahat ini macam-macam ya. Ada yang levelnya prajurit, ada yang komandan, ada yang jenderalnya gitu ya. Jadi dia keluar, dia ajak 7 roh jahat, 7 roh yang lebih jahat, lalu dia masuk kembali. Keluar 1, balik lagi masuk jadi 8. Siapa yang datang di sini sendiri, tolong angkat tangan. Sendiri. Ya. Ya. Yang berdua, tolong angkat tangan. Ya. Yang sendiri, habis ibadah ini lah pulang. Masuk tidur di sini enggak ya? Pulang ya. Minggu depan bawa 7. No. Minggu depan bawa 7, mohon maaf ya, ini baru sama seperti roh jahat ini. Keluar 1, dia pengaruhi yang lain. Loh ini kalau dikatakan roh jahat yang levelnya kerucuk-kerucuk bisa mempengaruhi yang lebih jahat loh. Ya. Keluar 1, balik bawa 7. Kalau masing-masing saudara yang datang sendiri minggu depan bawa 7 sudah penuh ini tempatnya. Yang datang berdua bawa 14. Naik apa? Panggil Grab, Gojek ya. Enggak kehabisan cara. Tapi jangan yang hari ini datang 2 orang, minggu depan balik 1. Ya. Yang datang 3 orang, minggu depan balik 1 lah. Mohon maaf, kalah loh sama roh jahat. Ya. Ayat ini yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya baca WhatsApp itu. Jadi saudara yang sudah dimenangkan, yang sudah diselamatkan dan sekarang ini ada di sini. Ini pesan khusus untuk saudara. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dengan jaminan ketahui, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah Dr. Lukas berkata, roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di ayat ini ada 2 tambahan, tertawan dan tertindas. Tertawan itu berarti dikalahkan. Kalau ada orang jahat rampok masuk rumah, pemilik rumah ditawan, masukkan kamar mandi, kunci, itu tertawan, ya, dikalahkan. Tapi tertindas, ya, itu orang yang tidak berdaya, tidak bisa ngelawan, saudara, ya, tidak bisa ngelawan. Kepada orang-orang seperti ini kita harus pergi. Bukti roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan tinggal diam. Bukti roh Tuhan ada dalam kehidupan kita bukan hanya berglosolalia, berbahasa lidah saja, bukan, saudara. Tapi bukti roh Allah ada dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pemberita-pemberita kabar baik, kabar kelepasan bagi semua orang. Siang ini minta mata Tuhan menjadi mata kita. Mengapa saya berkata kita perlu minta mata Tuhan menjadi mata kita? Sebab mata Tuhan memandang dengan belas kasihan. Mohon maaf, mata kita memandang dengan menghakimi. Minta tangan Tuhan menjadi tangan kita. Tangan Tuhan itu tangan yang diulurkan untuk menolong. Tangan kita menunjuk kesalahan orang. Minta kaki Tuhan menjadi kaki kita. Kaki Tuhan berjalan bermil-mil untuk menolong mereka yang dalam kesusahan, yang dirasuk setan dilepaskan, yang sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Kaki kita kalau jalan ke gereja berat, tapi kalau jalan ke mall gak bisa berhenti. Gak bisa parkir ya, gak bisa, lupa pulang. Ya, lupa pulang. Karena di dalam mall itu gak bisa lihat matahari apa enggak. Ya. Berangkatnya masih ada matahari, pulangnya sudah bulan yang keluar. Beda ya. Jadi minta telinga Tuhan untuk mendengar jeritan mereka yang butuh pertolongan. Dalam kondisi kesulitan, tidak tahu mesti minta tolong sama siapa. Minta mulut Tuhan untuk bisa mengucapkan kata-kata yang membangun, memberkati dan meneguhkan orang. Bapak Ibu saudara sekalian,
amanat agung ini belum pernah dirubah. Ya. Tuhan ingin tidak satu jiwa binasa. Sebab itu kita harus memiliki hati Yesus yang bangkit. Bukan hanya merayakan kebangkitan dari tahun ke tahun. Kalau saudara baca di Injil Yohanes 12, Lazarus, dia cuma duduk makan. Ya. Baca itu di Yohanes 12 ayat 3. Lazarus cuma duduk dan makan. Padahal di Yohanes pasal 11 Lazarus itu sudah dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Mati dibuat hidup. Untuk apa? Cuma duduk saja? Memang budaya waktu itu laki-laki menemani tamunya. Memang benar. Tapi perhatikan. Setelah Yohanes pasal 12 nama Lazarus tidak pernah muncul lagi. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Menikmati kebangkitan, menikmati berkat Tuhan. Cuma duduk saja, tidak melakukan apa-apa. Mari kita mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Petrus yang punya pengalaman dibawa ke gunung yang tinggi. Untuk berdoa tidur di situ. Dibawa masuk ke taman Getsemani 1 jam sebelum Tuhan ditangkap. Tidur juga di situ. Tapi pada akhirnya Petrus berkata, supaya waktu yang sisa. Jangan aku pergunakan menurut keinginan manusia. Tapi menurut kehendak Allah. Tuhan menolong kita siang ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Memiliki hati Yesus, hati yang penuh belas kasihan. Punya mata Tuhan Yesus, punya tangan Tuhan Yesus, punya kaki Tuhan Yesus. Ya. Punya telinga dan mulut seperti Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Ya. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Nada E. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Untuk apa kita dipenuhi dengan roh Allah? Untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Untuk memulihkan hati yang terluka. Untuk mempercelik mata yang buta. Haleluya. Bebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
kuasa-Mu. Silakan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya tidak meminta Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan, tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau meresponi kebenaran firman Tuhan, minta hati Tuhan, mata Tuhan, tangan Tuhan, kaki Tuhan menjadi tangan, kaki, mata kita. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang berkata, pakai aku untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Dia yang menyampaikan kehendaknya masih ada di sini. Supaya darah mereka tidak tertuntut atas kita. Bapak, Engkau lihat tangan-tangan kami yang terangkat ke atas. Kami sudah mendengar kehendak Tuhan. Roh Kudus tolong kami, memampukan kami untuk bisa menginjil, merebut mereka dari api neraka, menyelamatkan mereka dengan mulut kami, dengan tingkah laku kami, dengan bakat talenta yang Tuhan berikan, dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Sebentar kami pulang dari tempat ini, tapi biar Roh-Mu yang kudus terus mengejar kami, terus berbicara kepada kami, sampai kami menjadi pelaku firman. Biar hidup kami ini bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak hanya menikmati keselamatan untuk diri kami pribadi, tapi kami juga bisa menjadi alat Tuhan karena kami diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Meteraikan firman-Mu dan sempurnakan pemberitaan firman siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mewakili Gembala dan seluruh jemaat GBI Rehoboth mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Pendeta Syoklin. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja sepekan. Ibadah hari Rabu 18 Mei melalui Zoom ya. Dimulai pukul 19.30. Firmannya dibawakan oleh Pastor Aisyah Mahendran. Untuk ibadah raya minggu depan 22 Mei kita mulai pukul 12 siang. Firmannya dibawakan oleh Bapak Pendeta Guana Tanjung. Untuk persembahan kita tidak mengedarkan, tapi di belakang di depan pilar itu ada kotak persembahan. Mari sebelum kita tutup ibadah pada siang hari ini, kita naikkan satu pujian. Saya undang bagi berdiri. Kita menari buat Tuhan sebelum kita pulang. Oke? Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan untuk menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
kuasa-Mu. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yang percaya katakan, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Hanya nama Yesus. Amin. Kita baru menyanyikan Yesusku luar biasa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betulkah Yesus luar biasa? Siapa yang pernah merasakan bahwa Yesus itu luar biasa? Yang angkat tangan, yang pernah merasakan Yesus luar biasa, akan merasakan double porsi dari Yesus. Karena iman Anda yang sudah menyelamatkan Anda akan merasakan Yesus double porsi. Percaya Bapak Ibu? Saya banyak mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Yesus. Terlebih lagi di masa pandemi. Saya kira bukan saya saja. Saya punya kesaksian banyak. Yang tidak pernah saya rasakan di waktu biasa. Tapi di masa pandemi, saya tahu Yesus betul hidup. Dan Yesus betul ada. Bapak Ibu yang terkasih, saya hanya mau berpesan, tetap gandol sama Yesus. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada Yesus. Pandemi menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Di mana pandemi, uang tidak laku. Uang tidak laku, uang tidak bisa menolong Anda. Oleh karena itu firman hari ini yang luar biasa. Firman-Nya hari ini dahsyat sekali. Bapak Ibu sekalian ada di dunia untuk firman yang tadi baru diberitakan oleh Ibu Pendeta Syoklin. Mari kita sama-sama menghadap Yesus. Banyak kekurangan daripada kita. Kita minta Tuhan tutup kekurangan kita. Tuhan mampukan kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Untuk tujuan apa kita diciptakan. Untuk tujuan kita loh saat ini ada di sini. Mari kita minta sama Yesus. Hanya Dia yang bisa memberikan pada kita. Hari-hari semakin jahat dan waktu kita semakin singkat. Dan saya menjadi semakin tua. Semoga pesan hari ini benar-benar bisa tersimpan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk kita boleh menjadikan kita diberkati untuk memberkati. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Minta sama Tuhan kemampuan seperti Yesus. Mata, tangan, kaki, telinga seperti Yesus. Sebab Tuhan katakan, mintalah maka kau akan diberi. Dengan firman tersebut kita minta, kita menghadap kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami minta Tuhan, kami minta kepadamu. Kita datang kepadamu ya Bapa. Apa yang kami minta Engkau memberi. Kami minta Tuhan kemampuan
mampukan setiap kami yang hadir saat ini. Oh, Engkau hadir Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau Allah kami yang ajaib. Oh Tuhan, kami rindu, kami rindu. Kami rindu jadi seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Kami percaya, kami percaya Engkau akan memampukan setiap kami yang hadir. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kuasa-Mu, Engkau beri mata seperti Engkau Tuhan, hati seperti Engkau, telinga seperti-Mu Tuhan. Kami sudah terima berkat-Mu, kami terima berkat-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Biar kami menjadi berkat untuk sesama kami. Oh, mampukan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang luar biasa, di mana firman-Mu akan menuntun kehidupan kami. Kiranya pada siang hari ini Engkau mampukan setiap kami yang hadir di tempat ini, yang sudah mengangkat tangan, yang mau mengikut firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Berikan setiap kami yang hadir kuasa-Mu, mata, telinga, hati-Mu Tuhan. Berikan kaki-Mu juga kepada setiap kami yang hadir. Biar akan menjadi bekal buat kami menghadapi kedatangan-Mu yang untuk kedua kalinya. Dan apabila kami menghadap Engkau, kami tidak datang dengan tangan kosong, tapi penuh dengan buah-buah roh yang sudah Engkau berikan kemampuan kepada kita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu yang terkasih. Amin. Ibu Pendeta Syoklin, Engkau berkati double porsi Tuhan. Dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Engkau sediakan apa yang beliau perlu Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh yang menyediakan setiap keperluan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Inilah doa kami untuk hamba-Mu yang terkasih Ibu Pendeta Syoklin. Dan pada siang hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat Rehoboth yang siang hari ini belum hadir di dalam kebaktian ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, Engkau dengan setia mengikut dan menemani mereka. Pertolongan-Mu pun tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah pada siang hari ini dengan ucapan syukur, di mana kami menaikkan tangan kami, tanda kami berserah kepadamu. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau gapai tangan-tangan ini Tuhan. Engkau tuntun kepada arah yang Engkau kehendaki. Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena rencana-Mu untuk setiap kami selalu baik adanya. Dan siang hari ini, karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami,
Siang hari ini Bapa di surga memberkati setiap tangan yang terangkat. Tidak pulang dengan tangan kosong, tapi dengan berkat melimpah. Berkat sukacita damai sejahtera dari surga, bukan dari dunia. Di mana berkat dari surga akan kita bawa sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib, Engkau suci, Engkau yang terbesar. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah pada siang hari ini. Dan kami percaya penyertaan-Mu untuk setiap kami sempurna adanya. Terpuji namamu Tuhan, kami alaskan ibadah ini dengan segala pujian penyembahan, dengan segala doa-doa kami alaskan di bawah satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu yang hadir, sudah terima firman, sudah terima urapan Tuhan, sudah terima berkat yang melimpah dari Bapa di surga. Mari sama-sama kita ucapkan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir.